Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru ya buat teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya cara terbaru untuk ajukan banding ya. Ketika untuk video kita itu yang mungkin bermasalah ya, itu secara otomatis dihapus oleh Facebook ya. Jadi untuk video kita ketika memang langsung dihapus untuk Facebook, di sini ada solusinya untuk cara kita ajukan banding ya. Tetapi ya ketika memang konten kita itu memang konten asli kita ya, tentunya bukan re-upload. Ya, nah di sini ya, jadi kita tahu ya untuk saat ini banyak sekali yang menjadi konten kreator untuk di Facebook teman-teman ya. Dan banyak juga yang mengeluhkan tentang videonya dihapus ya, dan contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ada salah satu teman yang bilang ya video re-upload itu dihapus oleh Meta. Kemudian mengajukan fitur monetisasinya juga tidak diterima teman-teman ya. Nah jadi memang sudah saya jelaskan untuk di awal ya. Jadi di bagian dari Facebook ini untuk peraturannya sangat ketat sekali ya, sehingga satu kali kita melakukan kesalahan yang biasanya akan mengalami yang namanya adalah pembatasan monetisasi ataupun fitur monetisasinya dihilangkan ya, ataupun untuk pengajuan monetisasinya bisa ditolak. Jadi apakah kita ketika melakukan satu kali pelanggaran apakah masih bisa mendapatkan fitur monetisasi? Jawabannya ketika memang tidak melakukan kesalahan 2-3 kali itu masih bisa teman-teman ya. Oke, jadi memang ya sudah saya sarankan dari awal teman-teman ya. Jadi fokus pada video asli ataupun video buatan sendiri, itu akan mempermudah untuk jangkauan dari fanspage kita. Itu bisa cepat mendapatkan fitur monetisasi ya, ataupun tidak adanya pelanggaran fitur monetisasi ketika kita menggunakan video asli kita. Jadi di sini ya, jadi istilahnya jika teman-teman menggunakan video asli, kemudian nantinya tembus monetisasi dan juga bisa menghasilkan uang dari Facebook ini, kan tentunya saya juga bisa senang teman-teman ya. Oke, jadi saya juga sudah mengembangkan beberapa fanspage dan juga Facebook profesional teman-teman ya. Tetapi yang paling efektif adalah untuk video asli kita ya. Jadi untuk video asli itu bisa mendapatkan monetisasi dan juga terbebas dari pelanggaran. Ya, jadi makanya saya tekankan dari awal ya, fokuskan pada video asli agar nantinya terbebas dari pelanggaran-pelanggaran monetisasi untuk di Facebook ini. Nah, jika nantinya teman-teman berhasil kan juga teman-teman ya yang senang ya. Oke, dan nanti jika untuk akun dari Facebook profesional maupun fanspage Facebook teman-teman sudah berhasil dimonetisasi dan sudah berpeluang menghasilkan uang, tentu kan saya juga bisa senang ya. Karena teman-teman sudah berhasil tembus ataupun mendapatkan uang dari Facebook ini ya. Tetapi jika tujuan kita untuk menghasilkan uang, fokuskan pada konten asli ya, karena di sini Facebook sendiri sangat ketat sekali ya. Karena di sini peraturan dari Facebook semakin hari semakin ketat, dan saya juga sudah berulang kali menjelaskan video asli itu lebih aman dari pembatasan monetisasi ya. Jadi itu juga untuk kebaikan teman-teman ya. Jadi untuk kebaikan dari akun teman-teman untuk kedepannya ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah susah payah membangun untuk di Facebook profesional maupun fanspage Facebook ya, dari nol ya kita membangun, kemudian dengan satu kesalahan ya otomatis semuanya gagal. Nah jadi seperti itu. Jadi yang saya harapkan ya teman-teman juga berhasil untuk di Facebook ini ya, berhasil bisa menghasilkan uang ya hanya dengan upload video-video yang biasa saja ya. Jadi video Facebook ini tidak terlalu formal ya, bisa menggunakan video seharian kita, misalkan video kita memancing ataupun memasak, teman-teman tinggal upload saja untuk di Facebook ini. Jadi sebenarnya di Facebook sendiri itu tidak perlu fokus pada satu topik ya. Jadi fokuskan pada upload saja teman-teman ya, upload saja menggunakan video asli kita. Nah itu juga sudah cukup ya. Yang penting adalah rajin dan juga konsisten. Kemudian manfaatkan untuk video real agar jangkauan dari Facebook profesional maupun fanspage Facebook kita bisa lebih luas ya. Karena video real kita tahu ya jangkauannya sangat luas sekali. Oke, jadi selanjutnya untuk cara mengajukan banding ketika untuk konten kita itu dihapus dari Meta Facebook, dan ketika memang video asli kita ya. Jadi ketika memang video asli kita itu dihapus ataupun video kita pernah melakukan pelanggaran, nah jika teman-teman yakin ya videonya bukan video re-upload, teman-teman bisa mengajukan banding. Dan untuk cara terbarunya di sini teman-teman bisa masuk menggunakan Google Chrome, dan di sini teman-teman bisa masuk menggunakan Facebook ya. Jadi Facebook biasa teman-teman tinggal ketikkan saja
facebook.com ya, seperti ini. Oke, jadi nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi di sini kita menggunakan browser dari Google Chrome dan kita masuk saja menggunakan facebook.com ya. Kemudian kita masukkan saja untuk akun kita. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini ada dashboard profesional, kita klik saja seperti ini. Dan untuk proses pengajuan banding, dan di sini saya tidak aktif di bagian Facebook profesional, teman-teman ya. Jadi saya aktifnya di bagian fanspage Facebook ya. Dan untuk beberapa gaji kemudian pembayaran dari Facebook juga sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti teman-teman juga bisa ditonton. Setelah kita masuk menggunakan browser dari Google Chrome ya, teman-teman bisa ketikkan mfacebook.com ya. Kemudian ada tampilan dari dashboard profesional seperti ini. Nah, selanjutnya untuk cara ajukan banding yang terbaru, di sini teman-teman bisa klik saja di bagian rekomendasi profil seperti ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa klik saja di bagian status profil seperti ini. Oke, nah jika ada pelanggaran di bagian hak cipta ataupun videonya sudah terlanjur dihapus oleh Facebook seperti contoh seperti ini. Nah, cara untuk mengajukan bandingnya, teman-teman tinggal klik saja di bagian menu dari video yang sudah kita hapus. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian lihat opsi ya. Oke, di bagian bawah ada yang namanya adalah lihat opsi. Kita klik saja seperti ini. Dan di sini kemarin untuk di bagian dari pelanggaran hak cipta adalah di bagian dari musiknya, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita klik ya, nah di sini akan muncul kirim email. Di sini ada dua menu. Yang pertama adalah kirim email ke pelapor ya. Jadi nanti akan lengkap juga untuk datanya. Kemudian di bagian bawah ada yang namanya adalah ajukan banding. Nah, cara terbaru ini bisa teman-teman lakukan menggunakan browser dari Google Chrome. Teman-teman bisa masuk menggunakan Facebook biasa ya. Jadi kita masuk, kemudian ketika sudah kita ubah ke mode profesional, maka nanti silahkan masuk di bagian status profil. Dan di sini ada yang namanya adalah ajukan banding ya. Jadi cara terbarunya teman-teman tinggal klik saja di bagian ajukan banding seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya adalah formulir pengajuan banding hak cipta ya. Jika memang video kita itu video buatan kita sendiri ya, kemudian tanpa upload ya, teman-teman bisa mengajukan banding. Nah, di sini ada informasinya, gunakan formulir ini jika sesuatu yang Anda posting dihapus karena laporan hak cipta dan Anda yakin konten itu tidak seharusnya dihapus. Sebelum mengirim banding, Anda mungkin ingin menghubungi orang yang mengajukan keluhan tentang konten tersebut dan menyelesaikan masalah ini secara langsung dan mereka. Nah, di sini jika kita memang melakukan sebuah re-upload ya, tentu kita jangan mengajukan banding ya, karena tetap saja kita yang salah, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk di Facebook ini, teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah re-upload sebenarnya diperbolehkan oleh Facebooknya, tetapi harus menambahkan untuk editing yang signifikan, teman-teman ya. Nah, tetapi memang diperbolehkan dari Facebooknya. Nah, itu untuk yang pertama ya. Tetapi ya, ketika memang pemilik videonya mengeklaim video kita ya, sama saja secara otomatis video kita itu akan terkena yang namanya adalah pelanggaran seperti ini. Nah, untuk proses pengajuan bandingnya, teman-teman tinggal klik saja di bagian saya mengerti dan ingin melanjutkan untuk mengajukan banding ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan untuk nama ya. Harap berikan informasi yang diminta di bawah. Tidak memberikan informasi yang diminta dapat memperlambat proses banding. Jadi nama Anda, kemudian email yang aktif ya, kemudian konten yang dipermasalahkan ataupun yang dilaporkan. Dan di sini nanti teman-teman tinggal klik saya di bagian saya melihat ya. Saya melihat konten yang ingin saya ajukan banding atau beberapa konten yang tidak ada. Nah, di sini teman-teman silahkan jelaskan. Kemudian di sini lampirkan untuk format yang mendukung ya. Jadi bisa foto lampiran dari video yang mungkin sudah dihapus ya. Kemudian di sini teman-teman tinggal klik saya di bagian konfirmasi bahwa Anda ingin mengirimkan formulir ya. Konten saya dihapus karena pengaduan atas pelanggaran hak cipta. Nah, di sini teman-teman tinggal checklist saja seperti ini. Nah, di sini jika teman-teman memang untuk videonya itu tidak video asli buatan teman-teman dan tidak melakukan re-upload, jadi kita bisa mengajukan banding. Jadi untuk proses pengajuan banding terbaru adalah seperti ini. Nah, di sini ada tanda tangan elektronik. Nanti teman-teman silahkan tanda tangan saja ya, sesuai dengan nama kita ya. Jadi ada versi tanda tangan elektronik seperti ini. Kemudian setelah selesai, teman-teman bisa klik saja di bagian kirim di bagian bawah. Ya, nah di sini ada lampiran opsional. Jadi opsional itu bisa kita isi juga bisa tidak ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk proses ajukan banding ya.
Ketika memang konten kita konten asli tetapi dihapus ya, teman-teman bisa mengajukan banding. Dan ketika memang konten kita konten reupload ya, jangan mengajukan banding ya, nantinya tetap akan salah teman-teman. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk cara terbaru ajukan banding di 2024 ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.